Selamat datang di Ditra Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ditra Channel. Kali ini aku akan menceritakan tentang kisah seseorang yang bernama Blisel yang berasal dari Bali. Waktu itu ibunya sakit, namun ketika dibawa ke rumah sakit, ibunya tidak ditemukan penyakit apapun. Untuk memudahkan ceritanya, di sini aku akan memerankan sebagai Blisel. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita simak. Jadi pada tahun 2017, ibuku tiba-tiba sakit. Sakit yang gak jelas datangnya dari mana. Ibu dibawa ke dokter, namun hasilnya nihil. Ketika ia ke sana, ia hanya diberikan obat penghilang rasa sakit. Akhirnya otomatis kita berpikir ini suki. Apa itu suki? Suki itu bahasa Bali, artinya santet. Sukik ini ada banyak tipe, seperti keroncong polo yang efeknya bikin sakit kepala, suki api yang efeknya terasa terbakar. Akhirnya kita cari informasi dan ketemu satu orang tabib, bukan dukun ya. Kalau dalam agama Islam namanya kiai, namun kalau di kita itu namanya jero petapakan. Nah, jero petapakan ini adalah orang yang diberikan mandat dari leluhur. Biasanya melalui mimpi atau kejadian lainnya. Singkat cerita, kita sampai di sana. Ibu menceritakan kronologis sakitnya yang tidak jelas asalnya dari mana. Tiba-tiba, si jero petapakan ini ketedunan. Ketedunan itu adalah kesurupan, tapi yang masuk bukan iblis ya, melainkan leluhur. Yang masuk adalah leluhur kita orang-orang Bali. Nama beliau adalah Ratuni yang sakti. Ratuni yang inilah yang mengatakan bahwa ada seseorang yang iri terhadap ibu dan bapak karena ibu dan bapak berhasil menyekolahkan anaknya sampai S2. By the way, abangku baru lulus S2 waktu itu. Setelah dengar semua penjelasannya, ibu pun meminta solusi ke leluhur tersebut. Dan akhirnya leluhur tersebut memberikan solusi, yaitu sebuah ritual penebusan menggunakan satu keping emas yang dulunya dibeli sekitar 1,5 juta. Selain sarana dan prasarana yang ditentukan, hari ritualnya pun juga ditentukan, yaitu Tilem Kajeng Kliwon atau hari saat bulan mati, bertepatan dengan Kliwon, pukul 4 pagi. Ritual ini diadakan di sebuah pantai yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Tidak boleh ada yang melihat ritual ini dan harus diselesaikan dalam hitungan 3 geburan ombak. Jadi saat sampai di pantai, semua ritual harus selesai. Tidak boleh lebih dari 3 deburan ombak. Besoknya kita kasih uang untuk pengadaan sarana dan beberapa konsultasi ke jeronya, dan beberapa strategi untuk mempermudah proses jalannya ritual. Di tengah-tengah pembicaraan, si Jro ngasih tahu sambil bertanya, "Nanti ibu diam di sini ya." Maksudnya ibu disuruh diam di rumah Jro. Sisanya ke pantai. Siapa yang akan membawa sarananya ke pantai? Semua diam, dan aku mengangkat tangan. "Saya Bujro." Beliau bilang, "Iya, sebetulnya saya pengen kamu yang bawa, soalnya kamu lebih kuat." Saat itu aku belum ngerti kenapa dia bilang gitu. Singkat cerita, akhirnya tibalah hari penebusan Suki itu pun dimulai. Jam 2 pagi, kita sembahyang di rumah, terus berangkat ke lokasi tempat tinggal jero petapakan tersebut. Hawa di perjalanan jelek banget, seakan semua makhluk-makhluk notice akan ritual ini. Jam 3 kita sampai di sana. Semua digelar. Si Jro mulai mengucapkan mantra-mantra, lalu mengambil bunga untuk ditaruh di atas kepala ibu. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan mengambil. Entah bagaimana, keluar batu berwarna merah terang dari kepala ibu. Aku yang jaraknya kurang dari 1 meter ngadep ibu. Aku kaget. Hah? Kok keluar batu? Terus batu tersebut ditaruh di atas canang, dan canang tersebut ditaruh di atas besek berisi semua sarana ritual tersebut. Jadi besek yang dipakai ukurannya 50 cm. Terus di dalamnya berisi sarana ritual kayak bunga-bunga, kelapa, segehan. Segehan itu kayak sesajen ya untuk buta kala, nasi tumpeng putih, telur, canang berisi batu merah tadi, dan emas kepingan.
Pas jam setengah 4, selesailah ritual di rumah. Dan sekarang, saat yang paling gak bakal bisa aku lupain selamanya. Jalan dari rumah Jro ke pantai itu sekitar 15 menit. Jalan pun kecil, mungkin ukurannya sekitar 2 mobil, dan sepi banget. Di sampingnya ada rumah-rumah kecil, dan sekitar 2 kilometer dari pantai tersebut ada hutan. Akhirnya kita bentuk formasi. Abangku bawa motor paling depan sebagai penunjuk jalan. Bapak bawa motor sambil gonceng aku yang bawa sarana ritual ini. Saat udah di depan rumah Jro, kita bertiga udah di atas motor. Jro keluar dengan membawa besek tersebut dan dia berkata, "Ketut, ombak pertama dupa harus hidup. Taruh ini di pinggir pantai. Ombak kedua baca mantra. Ombak ketiga ambil beseknya dan tenggelamkan. Habis itu lari secepatnya ke motor. Terus harus cepat sampai di sini ya. Dan juga jangan lihat kanan kiri, apalagi noleh ke belakang." Saat itu aku ngangguk doang, sambil nginget-inget urutan dan mantranya. Akhirnya jalanlah kita pelan-pelan naik motor. Selama di perjalanan, bapak sempat ngasih tahu abangku, tapi aku nggak dengar itu apa. Ternyata bapak nyuruh parkir di pinggiran hutan. Kenapa? Biar nanti dari pinggiran hutan kita bisa muter motor, terus hidupin dupa karena lumayan jauh. Jarak jalan ke bibir pantai sekitar 70 meter. Kalau mulai dari sana, nanti nggak kekejar dan ritualnya gagal. Apa aku takut? Pasti. Aku udah bisa ngerasain hal-hal begitu dari kecil. Bahkan, kadang aku juga bisa lihat. Akhirnya, singkat cerita, kita udah sampai di hutan dekat pantai. Sekarang, jarak ke pantai cuma 200 meter. Bapak dan abang muter motor, terus parkir di pinggir. Selama mereka muter motor dan parkir, ada satu sosok besar di pinggir hutan. Dia diam, kayak ngeliatin ke arahku, dan aku tahu mereka nggak nyaman akan sesuatu yang aku bawa ini. Bapak datang sambil bawa korek dan dupa. Sambil ngidupin 3 buah dupa, beliau ngomong ke kami berdua, "Nanti bapak yang baca mantranya." Itu bukan mantra ya, tapi itu izin ke penunggu sini karena kita buang barang yang notabene itu buruk. Aku ngangguk aja dan dupa itu hidup. Akhirnya aku mulai hitung. 1, 2, 3. Kita bertiga langsung lari. Baru sampai ujung jalan menuju kawasan pasir pantainya, kita dengar satu suara ombak. Bapak teriak, "Enggak, itu enggak dihitung. Belum 1. Ayo, ayo." Kita lari sampai di bibir pantai. Aku langsung taruh sesajen dan kakakku bawa senter. Bapak duduk sambil bawa dupa. Tiba-tiba ombak 1 datang. Oke, bapak mulai baca mantra. By the way, bapakku juga seorang juru mangku, jadi mantranya lebih lengkap. Terus di dalam besek itu ada kopi plastik. Bapak bilang, "Tuang kopinya." Nggak pakai lama, aku robek. Terus nggak lama bapak bilang, "Tut, araknya." Aku teriak, "Bang, senterin." Akhirnya nemu arak 1 plastik kecil. Di saat bersamaan, ombak kedua datang. Tanpa pikir panjang, robek plastik araknya, terus tuang di tanah. Selanjutnya bapak bilang, "Tut, telur." Aku ambil telur ayam di besek, langsung aku kasih bapak. Pas diambil sama bapak, langsung ditaruh di tanah dan dipecahin. Lalu bapak ambil kembang dan air putih. Lalu dicipratkan ke sesajen tersebut. Berbarengan dengan suara ombak ketiga, langsung aku ambil sesajennya dan lari ke tengah laut. Ada sekitar sepaha, lalu aku hanyutkan. Gak pakai pikir panjang, aku balik badan, terus abangku bilang, "Tut, lari." Mereka lari, aku juga lari. Lari yang benar-benar lari. Tiba-tiba angin barat datang. Pohon goyang, bahkan tong sampah di dekat pantai terbang. Kami tahu, penunggu di sini marah karena kami membuang sebuah hal yang jelek. Bapak dan abang sampai di motor duluan. Abang langsung hidupin motor dan lucunya,
Bapak bingung sambil teriak. Kunci bapak di mana? Beliau nyariin di kantong bajunya. Aku teriak dari belakang. Kan nyantel, Pak. Sambil teriak, aku langsung naik motor, starter, dan aku yang nyupir. Pokoknya saat itu kita benar-benar panik. Aku tahu bapak saking paniknya sampai nyariin kunci di kantong bajunya. Aku pun panik juga, langsung ambil kemudi motor. Ternyata apa yang dibilang Jro petapakan, aku lupain. Jangan lihat kanan kiri. Saat nyupir, jelas pandanganku ke depan. Tiba-tiba aku ngerasa kayak ada aura gelap di belakang. Waktu itu aku spontan noleh ke kanan. Di situ aku ngeliat manusia tinggi besar lari. Matanya merah. Abangku yang di depan tiba-tiba aku salip. Dia kaget dong. Ikut juga dia ngebut. Dan inget gak aku bilang di atas, kalau jalannya sedikit berkelok-kelok dari rumah Jro ke pantai, begitu juga sebaliknya. Ternyata itu lebih buruk dari perkiraanku. Keluar dari hutan, ketemu perumahan kecil, dan masuk perempatan jalan. Aku ngeliat manusia tanpa badan dan cuma kaki doang lari. Kulitnya putih, dan aku masih bisa tenang sambil ngebut. Beberapa meter kemudian, aku lihat sekolah di kiri jalan. Aku noleh lagi. Aku lihat sekumpulan anak kecil. Kulitnya gelap, senyumnya sampai ke telinga. Matanya terbelalak, saling pegangan tangan muter-muter di lapangan sekolah. Begitu juga dengan sosok hitam berambut sampai kaki di depan sekolah. Saat itu aku masih bisa berpikir positif, sampai akhirnya udah deket sama rumah Jro. Tinggal 5 menitan lah. Di depanku ada tikungan tajam ke kanan. Dan di tikungan itu ada pohon beringin yang berisi kain corak hitam putih merah. Dari jauh aku sih santai aja, memperlambat motor karena tikungan. Tapi tepat di bawah pohon, aku lihat sosok, matanya yang bolong, kulitnya warna merah muda dengan bulu-bulu yang jarang-jarang, perutnya besar, ujung jarinya hitam, dan kukunya panjang banget. Aku pun langsung gas, gak pakai mikir. Rasanya kayak lama banget sampai di rumah Jro. Banyak sesuatu aneh-aneh yang aku lihat selama perjalanan. Mulai dari yang bentuknya manusia, sampai yang gak berbentuk. Sampai di rumah Jro udah berdiri di depan rumah sambil bawa tirta. Lalu dicipratkan tirta tersebut ke kita, dan kita sembahyang di sana. Sehabis sembahyang, Jro nanya ke aku, "Udah lihat apa aja?" Aku pun langsung jawab sambil agak marah-marah. Beliau hanya ketawa. Aku agak makin kesel dong. Terus aku tanya, "Kok bisa sih muncul semua?" Dan beliau jawab, "Barang yang kamu buang barusan adalah barang yang tidak bisa diterima di dua dunia. Nah, kamu buangnya di pantai, di mana pantai itu pasti ada penunggunya. Apalagi pantai itu. Kenapa aku suruh lari? Agar penunggunya itu tidak ngambil barang itu lalu dilempar ke kamu lagi. Dan kamu nanti bisa sakit. Kenapa sepanjang jalan kamu ngelihat itu? Kan udah Jro kasih tahu harus fokus ke depan." Itu karena penunggu pantai itu ngabarin semua lelembut untuk menghadang kamu di jalan. Biar barangnya bisa dibalikin ke kamu. Makanya semuanya nongol. Untung gak kenapa-napa. Terus aku tanya, "Lah, terus ntar pulang gimana?" Beliau jawab, "Kan udah pakai tirta tadi dan udah sembayang. Aman kok. Jam 6 lebih dikit baru boleh pulang ya." Setelah itu aku selonjoran di sana sambil mikir apa yang barusan aku lihat sambil nunggu jam 6. Setelah jam 6 kita balik pulang. Ibu sembuh dan semuanya berjalan seperti biasa. Tapi kenangan yang aku rasain di jalan gak bakal aku bisa lupain gitu aja. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat malam dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!